warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Juliani Efriasari. Saya berasal dari kelas PASE 6. Di sini saya akan membuat video tugas saya yang berjudul menghindari amarah. Sebenarnya apa sih amarah? Nih, saya kasih tahu ya. Amarah adalah perasaan marah atau kemarahan yang berlebihan dan tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya kita manusia itu berhak loh marah, tapi jika kita sudah marah dan tidak terkendalikan marahnya, itu akan menyebabkan dosa. Kenapa kita mendapatkan dosa? Karena kita akan menyakiti hati seseorang tersebut, mungkin dengan perkataan kita yang menyakitkan, mencaci maki mereka. Nah, dari situlah kita mendapatkan dosa-dosa. Tapi ada loh marah yang dibolehkan agama dan tidak dibolehkan agama. Apa sih contohnya? Yuk kita simak video berikut ini. Boleh marah, disebut dengan marah terpuji. Mari kita bahas satu persatu macam-macam marah. Ada dua. Marah yang pertama adalah marah terpuji. Apa itu marah terpuji? Yang boleh kita marah adalah dalam rangka kita membela diri, membela kehormatan, membela harta, membela agama, dan hak-hak umum. Menolong orang-orang yang dizolimi, itu boleh kita marah. Intinya adalah marah yang terpuji itu kalau marahnya karena Allah, marahnya karena sebuah kebenaran, marahnya karena untuk membela agama misalnya. Khususnya marah mengenai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilanggar. Itu marah yang terpuji. Kita lihat perkataan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, kewajiban atas seorang mukmin yaitu agar kesenangannya terbatas untuk mencari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah baginya. Jadi boleh bersenang-senang, kita boleh melakukan apa saja, asalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Hendaklah mereka meraih kesenangan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat pahala. Dan hendaknya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, hendaklah kemarahan seorang mukmin itu untuk menolak gangguan dalam agama yang menimpanya atau menimpa orang lain, dan untuk menghukum orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat 14 sampai 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Jadi maksudnya, kita boleh marah kalau ada orang yang dengan sengaja dia melanggar hukum-hukum Allah, kalau sengaja dia bermaksiat di depan Allah, bermaksiat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melakukan sebuah kezaliman, nah kita boleh marah untuk membela sebuah kebenaran, teman-teman semua. Coba kita lihat apa perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasul disuruh memilih di antara dua perkara, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan perbuatan dosa. Dan jika itu perbuatan dosa, maka Rasul adalah manusia yang paling jauh daripada dosa. Dan perhatikan kata-katanya, tidaklah beliau membalas hukuman untuk membela dirinya di dalam sesuatu sama sekali. Artinya Rasul nggak marah kalau untuk dirinya sendiri yang disakiti, dirinya sendiri yang dihina, dirinya sendiri yang dijahati, Rasul tidak marah. Kecuali, kata Siti Aisyah, jika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar, barulah Rasul marah. Barulah Rasul akan membalas dengan hukuman terhadap perkara itu karena Allah. Jadi Siti Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, beliau tidak marah ketika dirinya sendiri yang disakiti, tapi beliau marah ketika hukum-hukum Allah dilanggar. Maka ini yang disebut sebagai marah yang terpuji. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, beberapa tahun yang lalu, ada orang Belanda yang membuat karikatur atau film tentang Nabi Muhammad SAW, yang dimana film itu berisi penghinaan yang luar biasa. Maka umat Islam seluruh dunia marah. Bolehkah? Boleh. Karena itu adalah membela agama yang sedang dilukai, yang sedang
caci maki, diolok-olok oleh orang lain. Boleh marah harus, kalau nggak marah aneh. Katanya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul dicaci maki dia diam saja, aneh ya. Jadi marah seperti itu yang diperbolehkan. Kita lihat contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih paham jenis marah apa yang diperbolehkan. Lihat Rasul tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul pembantunya, tidak pernah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah tidak pernah sama sekali memukul sesuatu dengan tangannya. Tidak pernah memukul wanita atau istri, tidak pernah memukul pembantu. Beliau memukul itu pada saat perang, pada saat sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa maksud dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an? Maka teman-teman sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau berkata, yang dimaksud oleh Siti Aisyah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an adalah Rasulullah beradab dengan adab-adab Al-Qur'an. Berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Apa-apa saja yang dipuji oleh Al-Qur'an, maka itulah yang Rasulullah sukai. Apa-apa saja yang dilarang, dicela oleh Al-Qur'an, maka itulah yang Rasul tidak sukai. Jadi itu yang dimaksud dengan Rasul itu berakhlak dengan Al-Qur'an. Kalau Rasul melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang dimurkai Allah, maka Rasul marah karenanya. Dan Rasulullah akan berbicara tentang itu, beliau tidak diam. Jadi itu marah yang diperbolehkan. Teman-teman di sini semuanya belajar Al-Qur'an, tidak hanya menghafalkan tapi juga teman-teman baca terjemahannya. Jadi apa-apa yang disebut Ahlul Qur'an itu tidak hanya sekedar hafal Qur'an. Yang disebut Ahlul Qur'an itu, keluarga Qur'an itu adalah apa-apa yang Al-Qur'an benci, maka kita benci. Apa-apa yang Al-Qur'an sukai di dalam Al-Qur'an tersebut. Contoh kemarahannya Rasulullah. Jadi kita boleh marah, boleh, tapi marah karena perbuatan zalim orang lain dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan orang zalim yang menyakiti orang lain ya, atau menyakiti agama ini. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasul pernah marah? Pernah. Marahnya seperti apa? Kita lihat contoh-contohnya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah pada saat wanita muslimah diganggu kehormatannya. Tahu kisah ini? Ini kisahnya Bani Qainuqa. Ya, jadi pada saat itu Rasul sangat marah. Kenapa? Yang mengakibatkan Rasulullah menyuruh seluruh kaum muslimin untuk mengepung dan mengusir kaum Yahudi Bani Qainuqa dari Madinah. Kenapa? Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang menyebabkan Rasul marah seperti itu? Karena pada saat itu ada seorang Yahudi di Madinah yang mengganggu seorang muslimah. Jadi seorang muslimah ini yang menyebabkan Rasul marah karena seorang muslimah ini diganggu, teman-teman sekalian. Satu orang muslimah saja. Jadi satu orang muslimah ini diganggu dengan seorang Yahudi di Madinah. Diganggunya dengan cara apa? Ujung roknya itu, ujung pakaiannya, ujung bawah pakaiannya itu diikatkan pada sebuah kayu sehingga kalau dia berjalan dia terbuka kainnya itu, sehingga terlihatlah auratnya. Kalau wanita itu bergerak maka auratnya terbuka, seperti itu ya. Dan tentu saja wanita tersebut, muslimah tersebut berteriak minta tolong karena merasa auratnya terbuka. Maka apa yang terjadi pada saat itu, ada seorang pemuda muslim yang mendengar teriakan wanita ini minta tolong, sehingga seorang muslim ini membela kehormatan saudaranya, membela kehormatan saudara muslimnya ini. Apa yang terjadi, seorang pemuda muslim ini pun akhirnya berusaha untuk melindungi, mengakibatkan orang Yahudi yang mengganggu tadi terbunuh. Itu cerita singkatnya. Mengetahui rekan Yahudinya terbunuh, maka orang-orang Yahudi pada saat itu menyerbu laki-laki muslim itu, sampai laki-laki muslim itu juga meninggal juga. Dan peristiwa ini terdengar pada telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka peristiwa ini disebut-sebut sebagai peristiwa penghinaan bagi seorang muslimah, hingga kemudian memantik kemarahan dari seorang pemuda muslim karena rasa ingin melindungi agamanya, melindungi saudaranya. Maka inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersama seluruh sahabatnya mengepung Bani Qainuqa sehingga mereka terusir dari kota Madinah. Ini marahnya Rasul akibat diganggunya kehormatan dari seorang muslimah. Boleh marah pada saat-saat seperti ini. Berikutnya Rasulullah SAW juga pernah marah, sahabat sekalian. Ketika apa? Ketika kehormatan agamanya diganggu. Contohnya apa? Pada saat itu Rasulullah SAW mengirim utusan ke beberapa pemimpin negara, mengirim surat ya
untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu utusan yang dikirim adalah utusan yang dikirim ke Persia untuk bertemu dengan raja di Persia. Utusan itu membawa surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan surat itu ya bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya, lazimnya setiap utusan dari negara lain itu biasanya akan diperlakukan secara terhormat. Tapi Raja Persia ini menghinakan utusan dari Rasulullah SAW itu dan merobek surat dari Rasulullah SAW. Maka agama ini terhina, agama ini dihinakan oleh orang lain. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah negara itu dan cerai beraikanlah kekuasaannya. Ini bukan karena Rasulullah yang dihina, tapi agama yang dihina. Maka Rasulullah SAW marah. Tapi ingat bagaimana pada saat peristiwa Taif. Teman-teman ingat peristiwa Taif? Rasulullah ketika dakwah di kota Mekah 13 tahun kan, ketika istrinya meninggal, Siti Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Abu Talib meninggal, Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Lalu Rasul itu dakwah ke negeri Taif karena merasa di Mekah ini sudah tidak kondusif, sudah tidak bisa lagi dakwah. Pergi ke Taif selama 10 hari 10 malam. Rasul dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah. Rasul, apakah Rasul berdoa, ya Allah hancurkanlah negeri Taif? Tidak kan? Yang Rasul lakukan ketika malaikat mengatakan angkat tanganmu ya Rasul dan berdoa saja semoga Allah menghancurkan mereka, Rasul tidak mendoakan agar orang-orang Taif itu hancur. Yang Rasul doakan adalah agar kelak ada anak keturunan Taif yang kemudian memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, Nabi tidak mengizinkan, tidak mau berdoa kepada Allah agar menghancurkan Taif karena pada saat itu Nabi yang dilukai. Jadi Nabi tidak marah ketika Nabi dilukai, tapi Nabi marah ketika agama yang dihina, yang diolok-olok. Makanya Nabi mengangkat tangan pada saat Raja Persia pada saat itu menghinakan utusannya Nabi dan juga merobek suratnya Nabi Muhammad SAW karena agama. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa di satu sisi Rasul memaafkan, di satu sisi Rasul marah? Kenapa? Jawabannya ada pada sebuah hadis dari Siti begitu. Kisah lain teman-teman sekalian, Rasul juga pernah marah juga. Lagi-lagi ini karena agama teman-teman sekalian. Karena untuk dirinya sendiri Rasul tidak marah. Kalau udah agama yang dilukai maka Rasul marah. Kisah lain bahwa marah itu bisa, boleh untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Karena kalau tidak marah maka akan semakin diolok-olok agama ini. Atau kalau tidak marah kemungkaran akan semakin merajalela. Maka harus marah sesuai dengan adab-adabnya. Apa kata Rasulullah SAW pada saat Rasulullah mendengar perkataan dari Usamah bin Zaid pada saat perang selesai? Rasulullah mendengar laporan bahwa Usamah bin Zaid ini membunuh seseorang yang sudah menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Usamah bin Zaid, apakah engkau membunuhnya, wahai Usamah bin Zaid, setelah dia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nabi Muhammad marah teman-teman sekalian, orang tersebut sudah beriman, kenapa Usamah bin Zaid walaupun dalam perang membunuhnya, padahal orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Usamah bin Zaid menjawab bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia takut pada pedangku. Maka Rasul marah, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu dia berdusta atau dia jujur? Seperti itu. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW sedang menunjukkan kepada kita semua marah ketika agama Allah dihina, agama Allah diolok-olok, semata-mata untuk menegakkan sebuah kebaikan. Begitu pula Rasulullah pernah marah teman-teman sekalian pada saat ada sahabat yang merayu untuk tidak menghukum seorang wanita yang mencuri. Jadi ada seorang wanita yang mencuri, kita tahu di zamannya Rasul ya, dan negara-negara Islam yang menjalankan syariat Islam, hukuman orang yang mencuri adalah dipotong tangannya. Jadi ada seorang sahabat merayu, jangan dipotong tangannya itu ya Rasul, dia tuh wanita yang wanita dari kalangan bangsawan, jangan dihukum seperti itu. Rasul marah. Apa kata Rasul? Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap tindakan yang melanggar hukuman Allah Subhanahu wa taala? Begitu teman-teman sekalian. Begitu pula Rasul juga marah ketika melihat ada seorang laki-laki yang memakai cincin emas. Kita tahu laki-laki tidak boleh memakai emas ya teman-teman sekalian. Kemudian ketika Rasul melihat itu, Rasul marah, Rasul cabut cincin laki-laki itu dan Rasul melemparkannya ke tanah.
Dan kemudian apa kata Rasul? Salah seorang di antara kalian telah sengaja menceburkan diri ke jilatan api dengan menggunakan cincin emas di tangannya. Jadi di sini kita lihat teman-teman sekalian, Rasulullah marah tidak hanya saat perintah Allah dilanggar, tapi Nabi juga marah bila umatnya lalai dalam melakukan kebaikan. Yang salah satunya Rasul juga marah ketika ada orang yang sangat lambat sekali dalam melaksanakan sodakoh yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi marahnya Nabi itu hanya terlihat dari raut wajahnya saja, teman-teman sekalian ya. Bukan teriakan melengking dan sebagainya, tapi ini juga mengajar kita adab-adab ketika kita marah. Kita tahu bahwa marah itu boleh dengan alasan-alasan yang tadi, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sahabat-sahabat sekalian, bahwa berarti kalau untuk urusan diri pribadi nih, yang misalnya sekiranya masih kita bisa redam, maka kita masih bisa untuk mengelola amarah itu. Tapi tidak ada kata tidak ada kata untuk menahan amarah, meredam amarah kalau seandainya atau tidak marah sama sekali. Tidak ada kata untuk tidak marah sama sekali pada saat agama kita atau nabi kita atau Rob kita ini dihina-hina ya oleh yang lain. Tadi kita sudah bahas tentang marah yang terpuji, marah yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai marah yang tercela. Marah yang tercela ini apa? Ini yang sering kita marah justru di sini nih. Marah yang tercela apa sahabat sekalian? Marah yang tercela adalah ketika seseorang marah karena perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia itu yang membuat kita sering marah, ya. Padahal hati-hati, kemarahan yang membabi buta, kadang kita ini reaktif, baru dengar tentang sesuatu panas, langsung reaktif, langsung bereaksi, sehingga kita nggak kontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Marah itu boleh. Yang kita inginkan adalah menahan marah. Ya kenapa? Karena kalau tidak tahan amarah kita, maka akan terjadi caci maki, menghina, berkata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata haram, memukul, menendang, membunuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Itu disebabkan karena marah yang tidak terkendali. Ya, kita diminta untuk mengendalikan diri, menahan amarah, agar emosi itu tidak terlampiaskan secara membabi buta. Begitulah teman-teman sekalian ya, tadi dalam surah Ali Imran, masalah ya Ali Imran 133 sampai 134, marah bila umatnya lalai dalam melakukan kebaikan. Yang salah satunya Rasul juga marah ketika ada orang yang sangat lambat sekali dalam melaksanakan sodakoh yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi marahnya Nabi itu hanya terlihat dari raut wajahnya saja, teman-teman sekalian ya. Bukan teriakan melengking dan sebagainya, tapi ini juga mengajar kita adab-adab ketika kita marah. Kita tahu bahwa marah itu boleh dengan alasan-alasan yang tadi, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita sahabat-sahabat sekalian, bahwa berarti kalau untuk urusan diri pribadi nih, yang misalnya sekiranya masih kita bisa redam, maka kita masih bisa untuk mengelola amarah itu. Tapi tidak ada kata tidak ada kata untuk menahan amarah, meredam amarah kalau seandainya atau tidak marah sama sekali. Tidak ada kata untuk tidak marah sama sekali pada saat agama kita atau nabi kita atau Rob kita ini dihina-hina ya oleh yang lain. Tadi kita sudah bahas tentang marah yang terpuji, marah yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai marah yang tercela. Marah yang tercela ini apa? Ini yang sering kita marah justru di sini nih. Marah yang tercela apa sahabat sekalian? Marah yang tercela adalah ketika seseorang marah karena perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia itu yang membuat kita sering marah, ya. Padahal hati-hati, kemarahan yang membabi buta, kadang kita ini reaktif, baru dengar tentang sesuatu panas, langsung reaktif, langsung bereaksi, sehingga kita nggak kontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Marah itu boleh. Yang kita inginkan adalah menahan marah. Ya kenapa? Karena kalau tidak tahan amarah kita, maka akan terjadi caci maki. Tadi kita sudah bahas tentang marah yang terpuji, marah yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai marah yang tercela. Marah yang tercela ini apa? Ini yang sering kita marah justru di sini nih.
Marah yang tercela apa sahabat sekalian? Marah yang tercela adalah ketika seseorang marah karena perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia itu yang membuat kita sering marah, ya. Padahal hati-hati, kemarahan yang membabi buta. Kadang kita ini reaktif, baru dengar tentang sesuatu panas, langsung reaktif, langsung bereaksi, sehingga kita nggak kontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Marah itu boleh. Yang kita inginkan adalah menahan marah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak tahan amarah kita, maka akan terjadi caci maki, menghina, berkata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata haram, memukul, menendang, membunuh, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Itu disebabkan karena marah yang tidak terkendali. Ya, kita diminta untuk mengendalikan diri, menahan amarah, agar emosi itu tidak terlampiaskan secara membabi buta. Begitulah teman-teman sekalian ya, tadi dalam surah Ali Imran, masalahnya Ali Imran 133 sampai 134 tadi ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu kan, tadi kan Umar itu sudah jelaskan lagi berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dan seterusnya ya. Di situ disebutkan bahwa orang-orang bertakwa, salah satu cirinya adalah selain berinfak adalah dia senantiasa menahan amarahnya. Baiklah semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Uma Oki yang bagaimana tentang cara dan cerita-cerita tentang mengenai amarah. Jadi dapat kita simpulkan amarah terbagi menjadi dua, yaitu amarah terpuji dan amarah tercela. Nah, di amarah terpuji ini adalah amarah yang contohnya membela kebenaran seperti yang sudah diceritakan oleh Uma Oki mengenai Rasulullah dan para nabi yang membela kebenaran agama Islam, dan dia marah jika agamanya dijelek-jelekkan oleh kaum-kaum yang lain, yaitu bukan kaum-kaum Islam. Nah, selanjutnya adalah marah tercela. Marah tercela inilah yang sering kita lakukan, yang sering menyakitin hati orang lain, yang sering membuat orang lain emosi terhadap kita sehingga kita bisa mendapatkan dosanya. Jadi, konsekuensinya jika kita menyakitkan hati orang lain sehingga kita membuat orang lain itu marah adalah, saya akan membacakannya, yaitu kehilangan pahala yang paling pertama, dan yang kedua adalah mendapatkan dosa. Selanjutnya adalah menghancurkan akhlak, menyebabkan perpecahan, menghalangi taubat, menyebabkan penyakit, mengurangi iman, dan menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah dalam Islam, amarah dianggap sebagai salah satu musuh terbesar manusia. Nih, jadi saya di sini akan menjelasin bagaimana sih cara mencegah amarah dalam Islam. Jadi, mengenal sifat amarah dan dampaknya terhadap diri sendiri, orang lain. Terus selanjutnya adalah mengontrol emosi dengan cara berpikir sebelum bertindak, serta mengambil waktu untuk berpikir sebelum bereaksi. Selanjutnya adalah kita harus berdoa dan meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mengingat akhirat. Semua manusia di dunia ini, maupun kaya ataupun miskin, semuanya pasti akan kembali ke alamnya masing-masing. Selanjutnya adalah menghindari pemicu amarah. Menghindari pemicu amarah seperti percakapan yang tidak pantas atau situasi yang memicu amarah. Situasi tersebut dapat membuat orang lain sakit hati karena ucapan kita. Selanjutnya adalah beristighfar, mengucapkan istighfar untuk memohon ampun dan meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah menghindari perilaku buruk seperti berbohong, berkhianat, dan melakukan tindakan yang tidak adil, sehingga orang tersebut tidak akan marah jika kita tidak melakukan kesalahan kepada mereka.
Selanjutnya adalah mengembangkan sifat sabar. Mengembangkan sifat sabar dan kesadaran dalam menghadapi situasi yang sulit atau tidak menyenangkan. Contohnya seperti kita itu harus sabar. Jika memang kita benar, pasti kita benar di mata Allah. Nah, jadi misalnya kita tidak sabar, itu akan mendampakkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Berikutnya adalah mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai orang yang sabar dan tidak mudah marah. Dia akan memaafkan jika orang tersebut memaafkan. Jadi kita sebagai pengikutnya sebaiknya kita juga mengikuti jejaknya, yaitu jika orang tersebut melakukan kesalahan terhadap kita, kita seharusnya tidak marah dulu nih. Kita seharusnya mencari solusi atau menasehatinya dulu. Jika dia emang tidak mau dinasehati, maka kita harus diam saja dan berdoalah kepada Allah, karena Allah adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Nah, di sini selanjutnya adalah dengan mengikuti contoh Nabi tadi, kita dapat mengembangkan sifat-sifat yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.